Pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak atau kita singkat dengan PTLS VNM. Jadi ini adalah suatu pertidaksamaan tetapi kita melengkapkannya dengan nilai mutlak. Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat yang lainnya yang belum kita bahas itu ada beberapa, tapi sebagian yang besar sifat-sifat yang paling penting yang sudah kita bahas, yaitu masalah perkalian dan pembagian ya. Nah ini ada sifat-sifat lain, di mana untuk X, Y, anggota bilangan real, itu selalu berlaku, harga mutlak X dikurangi Y, itu akan sama dengan harga mutlak Y dikurangi X. Karena ini selalu positif. Kemudian, yang kedua, X kali Y itu akan lebih kecil sama dengan harga mutlak XY. Yang ketiga, harga mutlak X kuadrat itu sama dengan harga mutlak kuadrat. Jadi harga mutlak X dikuadratkan itu sama dengan harga mutlak X yang dikuadratkan lagi di luarnya seperti ini. Jadi sama dengan X kuadrat. Yang keempat, X ditambah Y harga mutlak itu selalu lebih kecil. Sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Dan yang kelima, harga mutlak X dikurangi harga mutlak Y itu lebih kecil atau sama dengan harga mutlak X dikurangi Y. Jadi seperti ini, sifat-sifat ini nanti kita pakai dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Kemudian prosedurnya, yaitu yang pertama, jika bentuknya seperti ini. Jadi harga mutlak AX ditambah B lebih kecil atau sama dengan C. Jadi C ini konstanta. Maka penyelesaiannya AX tambah B lebih besar atau sama dengan min C dan lebih kecil atau sama dengan C. Ini ya. Jadi kalau ini lebih kecil maka mengerjakannya seperti ini. Kemudian jika bentuk AX tambah B harga mutlak lebih besar atau sama dengan C, maka penyelesaiannya AX tambah B lebih kecil sama dengan min C atau AX ditambah B lebih besar sama dengan C. Jadi ini dua kali dikerjakan. Kalau yang ini boleh serentak mengerjakannya. Nah kita masuk ke contoh. Contoh 29. Mencermati penentuan solusi PTLS VNM dasar. Nah ini bentuk dasarnya. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Yang A, 2X kurangi 7, harga mutlak lebih kecil 3. Berarti tadi pakai sifat pertama ya. Kemudian 3X kurangi 2, harga mutlak lebih besar 4. Nah ini pakai sifat lagi. Kemudian 3X dikurangi 2, harga mutlak lebih besar, sama dengan min 4. Ini bagaimana nanti kita coba lihat apakah ini bisa diselesaikan. Kemudian yang D, 2X dikurangi 7 lebih kecil sama dengan minus 3. Kita lihat ya. Mari kita kerjakan satu persatu. 2X dikurangi 7, harga mutlak lebih kecil 3. Berarti kita pakai aturan tadi. Yaitu di sini min 3, di sini 3. Nah, kita kerjakan secara serentak. Karena kita ingin menghasilkan X, berarti ini kita buang min 7. Maka yang di tengah ini ditambah 7. Yang di samping ini juga ditambah 7. Samping kanannya ditambah 7. Maka min 3 tambah 7 itu 4. Yang ini tersisa 2X. Dan ini 10. Jadi, dengan membagi 2 supaya ini sama dengan X. Maka X lebih besar daripada 2. Lebih kecil dari 5. Jadi penyelesaian akhirnya ini. X lebih besar daripada 2. Atau X lebih besar. Lebih kecil ya. X lebih besar daripada 2. Lebih kecil dari 5. Nah ini syarat yang kedua tadi, yaitu bentuknya lebih besar. Penyelesaian awalnya tentu ini kita kerjakan sendiri untuk yang lebih kecil daripada minus 4. Berarti 3X dikurangi 2 lebih kecil minus 4. Maka 3X lebih kecil minus 4 tambah 2. 3X lebih kecil dari minus 2. Nah ini dengan sama-sama membagikan 3, ingat bahwa membagikan dengan bilangan positif tidak mengubah tanda. Maka ini 3X dibagi 3 lebih kecil daripada min 2/3. Jadi X lebih kecil dari min 2/3. Jadi penyelesaian akhirnya
X lebih kecil daripada min 2/3. Nah, yang di sini adalah 3X dikurangi 2 lebih besar 4. 3X lebih besar daripada 6, maka dengan membagikan 3, X lebih besar daripada 2. Maka ini atau X lebih besar daripada 2. Ini ya, dua soal ini. Nah, bagaimana dengan soal yang C? 3X dikurangi 2 harga mutlak lebih besar sama dengan min 4. Jadi kalau lebih besar daripada min 4 wajar, karena lebih besar daripada min 4 itu ada yang positif. Jadi kita menyelesaikannya itu dengan kesimpulan atau dengan mengingat bahwa nilai mutlak setiap bilangan adalah positif atau 0. Sehingga 3X dikurangi 2 itu akan lebih besar sama dengan 0. Maka kesimpulannya 3X dikurangi 2, harga mutlak lebih besar sama dengan min 4 dipenuhi untuk setiap X anggota real. Jadi penyelesaiannya adalah X anggota real. Ini ya. Kemudian yang D, 2X dikurangi 7 harga mutlak lebih kecil sama dengan min 3. Jadi sesuai dengan uraian jawaban C, maka tidak ada penyelesaiannya dari pertidaksamaan ini. Tidak ada nilai mutlak yang lebih kecil daripada minus 3. Karena apa? Nilai mutlak itu kan semuanya positif. Kalau yang ini ada kemungkinan dia lebih besar daripada 4. Berarti untuk semua X bilangan real berlaku. Ya. Selanjutnya, prosedur dalam menentukan solusi dan penyelesaian secara umum. Tadi yang pertama, kalau fx itu harga mutlak, jadi tadi persamaan tadi kita anggap sebagai fungsi x ya. Jadi kalau harga mutlak dari fx itu lebih kecil daripada a syaratnya harus lebih besar daripada 0, berarti a harus positif. Maka penyelesaiannya seperti tadi, fx lebih besar daripada min a, lebih kecil daripada A, atau di antara min A dan A, seperti itu. Bentuk dari harga mutlak fx lebih besar daripada A selalu positif atau lebih besar 0, maka menyelesaikannya adalah fx lebih kecil min A atau fx lebih besar A. Ini tadi soal yang B ya. Kemudian bagaimana kalau keduanya itu fungsi atau berbentuk persamaan dalam X? Maka ini fx harga mutlak lebih besar daripada gx harga mutlak, itu menyelesaikannya fx ditambah gx dikali fx dikurangi gx lebih besar daripada 0. Ini ya, kita uraikan ini. Kemudian kalau bentuknya harga mutlak fx itu lebih besar daripada a, lebih kecil daripada b, di mana ab tetap positif, maka ini bisa diubah menjadi fx itu lebih besar daripada A, fx lebih kecil daripada B. Atau fx lebih besar daripada min B dan fx lebih kecil daripada min A. Berarti ini sebagai akibat dari rumus tadi ini ya, yang B. Lalu yang kelima, bagaimana kalau pembagian? Harga mutlak A per B lebih kecil pada C, dengan syarat C-nya harus positif. Ini dapat diubah menjadi harga mutlak A per harga mutlak B, lebih kecil C, maka dikalikan harga mutlak A ini dikali harga mutlak B dikali harga mutlak B. Sehingga harga mutlak A lebih kecil dari C kali harga mutlak B. Maka harga mutlak A lebih kecil daripada, ini sifat ya, bisa dimasukkan ke dalam sebagai perkalian. Maka ini bisa kita buat A ditambah CB dikali A dikurangi CB lebih kecil daripada 0. Ini khusus untuk bentuk rasional seperti ini. Baik. Kita masuk contoh. Nah, contohnya misalnya ini. Harga mutlak 3 dikurangi 2x per 2 ditambah x lebih kecil sama dengan 4. Berarti kita cari dulu seperti tadi. A per B dulu ya. Kita bagikan, berarti ini harga mutlak 3 dikurangi 2x harga mutlak per harga mutlak 2 ditambah x lebih kecil sama dengan 4. Maka kita akan buat sebenarnya awalnya ini dari sini supaya bisa diuraikan. Nah, ini kita bisa ambil ini, kalau kita uraikan di sini, berarti ini 3 dikurangi 2x, gini ya. Harga mutlak sama dengan harga mutlak dari 4 dikali 2 ditambah x. Tadi ini sudah kita kalikan ke dalam. Maka penyelesaiannya adalah 3 dikurangi 2x ditambah, ini kan 8 ditambah 4x ya. Berarti ini ditambah 8
ditambah 4X. Kemudian 3, ini boleh dikurung dulu kalau misalnya bingung. Kemudian 3 dikurangi 2X dikurang, ini 8 ditambah 4X. Jadi yang satu ditambah kurang seperti ini. Maka dengan membuka kurung tadi ini sama dengan minus ya. Lalu kita bisa selesaikan yang di dalam ini. Berarti 3 ditambah 8 itu 11. Kemudian min 2X ditambah 4X itu adalah 2X. Yang ini 3 dikurangi 8 itu min 5. Kemudian min 2 dikurang min 4 berarti min 6. Nah, minnya kita bisa keluarkan. Kemudian ini karena kita mengalihkan minus, ini min ini kita harus buang. Kita mau kalikan dengan minus. Jadi yang sebelah kanan juga kali minus. Makanya jadi positif, tapi ini tandanya dibalik. Seperti ini. Jadi ini kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan ini kan kita pakai garis bilangan. Ini kita ambil min 11/2. Kemudian di sini min 5/6 ya. Ini, karena ini kan jadi 2X ditambah 11. Ini coba kita uraikan dulu di sini. Dikali 6X ditambah 5 lebih besar sama dengan 0. Maka ini kita faktorkan dulu. Ini X-nya adalah min 11/2. Ini X-nya adalah ini min 5/6. Nah, kita letakkan di garis bilangan. Kemudian kita ngambil bilangan yang ada di sini. Misalnya kita ambil 0 lah di sini. 0 ya. 0. Masukkan ke persamaan ini. Jadi dengan memasukkan 0 ke sini, ini 0. Di sini 0. Maka 11 dikali 5 itu positif. Berarti sini positif. Nah, ini pasti negatif. Di sini positif. Gitu. Maka karena yang ditanya adalah lebih besar, jadi X-nya kita ambil yang positif. Ini ya. Kita ambil yang positif. Di sini juga kita ambil yang positif. Gitu. Maka X lebih kecil karena sebelah kirinya 11/2 dan ini ikut ya. Ini ikut dan ini ikut. Jadi ini lebih kecil sama dengan min 11/2 atau X lebih besar sama dengan min 5/6. Nah, ini penyelesaian dari pertidaksamaan linier yang memuat tanda mutlak.